Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kalau di wihara-wihara yang berwawasan budayana seperti Wihara Dharma Bakti, Anda akan melihat beberapa jenis puja. Pagi biasanya bacanya teks Pali ya. Betul ya, Panati Pata Weramani Sikapadang sama Diami dan sebagainya. Nanti biasanya kalau jam 2 ada kebaktian. Masih? Ya, Anda nyebutnya kebaktian apa? Kenapa disebut kebaktian Mahayana? Apakah Buddha menciptakan kebaktian? Nah, ini hanya istilah yang sudah kadung digunakan. Bahkan beberapa wihara sudah tidak menggunakan itu lagi. Beberapa wihara menyebutnya sebagai kebaktian Mandarin. Kalau Jumat malam masih ada kebaktian. Yang membedakannya kan namanya kebaktian Mahayana Sangsakerta, kebaktian Mahayana Mandarin. Which is sebenarnya yang kita bedakan cuman apa yang dibaca. Yang dibaca satu pakai bahasa Mandarin, satu pakai bahasa Mandarin, satu lagi pakai bahasa Pali. Padahal sesungguhnya Mahayana, Theravada, atau Vajrayana itu bukan puja bakti. Apakah Buddha dari awal ketika mengajarkan Dharma, mengklasifikasi ajarannya menjadi Mahayana, Theravada, Vajrayana? Nah, Buddha hanya mengajarkan simply, this is the teaching, this is the way, ini adalah Dharma, ini jalan Arya Berwas 8, ini adalah Paticca Samuppada, ini adalah macam-macam. 84 ribu pintu Dharma. Buddha tidak pernah menyebutkan atau mengklasifikasi, membagi ajarannya menjadi Mahayana, Theravada, dan Vajrayana. Lebih gampang disebut Mahayana, Theravada, dan Vajrayana karena singkatannya MTV, Bapak Ibu. MTV kan zaman dulu kita ada apa? Channel MTV. Jadi kalau saya ditanya, jadi Moming itu nama panggilan saya. Jadi kamu ini Buddha apa? Saya sering juga ditanya sama teman-teman yang non-Buddhis. Dra, jadi lu Buddhis apa? Lalu saya suka balik tanya, yang dimaksud Buddhis apa? Iya lu Theravada, Mahayana, atau Vajrayana? Enggak, gua Hahayana. Simply, saya seorang Buddhis, titik. Saya tidak mengklasifikasi diri saya sebagai seorang Mahayana, seorang Theravada, atau saya seorang Vajrayana, enggak. Guru saya Buddha tidak pernah membagi, bahkan mengkotak-kotakan ajarannya menjadi 3 seperti itu, tidak. Jadi sebagai seorang Buddhis, idealnya ketika Anda ditanya, jadi kebaktian di mana? Oh, di Dharma Bakti. Oh, itu wihara apa? Wihara agama Buddha. Buddha apa? Emang ada Buddha yang lain? Karena simply the Buddha never somehow classified his teaching into this Mahayana, Theravada, and Vajrayana. Jadi Anda Buddhis apa? Hahayana. Hahayana itu kata Acan Bram. Hahayana Mang. Anda kalau pernah dengar ceramah Acan Bram langsung, ya kalau datang ke Indonesia kan biasa ramai itu, ketawa mulu, ya. Jadi Buddha sendiri mengajarkan Dharma secara simpel kita bilang beliau mengajarkan Dharma itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Sesuai dengan kemampuan batin orang tersebut. Sehingga ajarannya itu jadi banyak. Dan satu lagi menarik tentang fakta, kenapa agama Buddha bisa punya banyak tradisi. Ibu bapak siapa yang udah pernah pergi ke India? Belum pernah. Kasihan deh lu. Ada yang sudah pernah ke Jepang? Di Korea? Puncak. Bewok. Kalau Anda ke India, suatu hari Anda akan mengerti kenapa agama Buddha bisa punya begitu banyak tradisi, sekte, metode. You will understand that. Ya. Dan I urge you to go. Saya dorong Anda untuk berangkat. Nggak mahal kok. Cuman berapa sih? 30-an juta kan? Mahal nggak? Maaf deh kalau gitu. Ya, mahal murah kan relatif ya. Relatif. So, kenapa? Waktu kami pergi, kita berkesempatan untuk berangkat dan kita bisa melihat kenapa agama Buddha itu bisa begitu banyak sekte, tradisi, metode. Karena India itu luas.
Luas sekali. Saya nggak ingat persis berapa jam perjalanan, tetapi yang saya ingat, setiap kali kita pergi dari satu titik ke titik yang lain, itu naik bus, Bu. Dan naik busnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Dan Anda bisa bayangkan, 3 jam di bus, itu sudah berapa jauh. Tuh. Dan Buddha kemana-mana pakai apa? Jalan kaki. Wah, gila bener. He walked from town to town, from places to places, dari satu tempat ke tempat yang lain mengajarkan Dharma. Tidak heran kemudian, ajaran Buddha begitu berupaya dikumpulkan lewat konsili pertama, tidak semua ajaran Buddha itu ada di konsili pertama. Konsili pertama adalah pertemuan para biksu arahat untuk mengulang kembali ajaran Buddha, titik. Dan tidak semua biksu arahat itu datang. Ada satu yang datang terlambat, namanya Biksu Purana. Tapi sidang sanggahnya sudah ditutup. Jadi ada begitu banyak ajaran yang sebenarnya tidak tercatat di Tripitaka kita. Dan ajaran-ajaran ini kemudian berkembang, dan sampai sekarang kita juga sudah tidak bisa dengan mudah lagi mengatakan mana yang murni, mana yang asli. Ajaran Buddha yang murni, yang asli adalah ajaran yang tidak tercatat sebenarnya. Para scholar menyebutnya sebagai early Buddhism. Agama Buddha di zaman Buddha masih hidup. Kalau yang sudah belakangan ada pelajari itu adalah yang tercatat. Yang kemudian secara pelan-pelan mengkotakkan umat Buddha itu menjadi 3. Oh, saya orang Mahayana. Oh, saya orang Theravada. Oh, saya orang Vajrayana. Oh, saya orang Hahayana. Padahal sesungguhnya, tepatnya, saya Buddhis. Titik. Baca Parita, oke. Baca Liam Keng, oke. That's it. Jadi Anda Buddhis apa?